Hai teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Stevi Octavia Polikarpus, NPM 1940606016, bimbingan konseling A1 dari Universitas Borneo Tarakan. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisa ditemukan di Wina, Australia oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern yaitu ada 3. Yang pertama, psikoanalisa adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Yang kedua, psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas kesadaran atau bawah sadar. Dan yang ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Adapun struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa, yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. ID komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal yang merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Nah, ID ini bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Nah, di dalam ID terdapat dorongan-dorongan naluri yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, ID menggunakan 2 mekanisme tindakan refleks dan proses primer. Yang kedua adalah ego. Bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya ID, superego, dan dunia luar. Penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya melalui nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego ini menganut prinsip realitas atau reality principle. Superego bagian moral kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, boleh, tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara ID, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Contoh kepribadian yang sehat. Seorang yang memiliki pemikiran matang dari segi emosional yang dimana ia mampu mengendalikan dirinya sendiri di setiap situasi atau kondisi, dan juga dirinya tidak mudah terpancing dalam emosi yang negatif, serta mampu menahan diri di setiap keadaan, sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. Peristiwa yang pernah terjadi dalam dirinya saat ada temannya yang berkelahi, ia dapat menghentikannya atau menangani permasalahan tersebut. Contoh pribadi yang bermasalah dalam kehidupan yang pernah saya lihat adalah seorang yang memiliki ketidakmampuan untuk menghindari diri perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Baik, kita lanjut ke hakikat konseling manusia menurut psikoanalisa.
Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yang menempatkan ego pada tempat yang benar, seperti sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reduksi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Baik, sekian dari saya. Senang berbagi ilmu dengan kalian, guys.